Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Copper Skin and Iron Bones of Fang Xiu. Film ini menceritakan tentang Fang Xiu yang kembali dari sekolah Shaolin. Dia berencana untuk hidup normal, tetapi dia terlibat dalam kasus korupsi di kampung halamannya di Zhaoqing. Pejabat korup Erdo memimpin tim untuk membunuh dan menghancurkan semua bukti. Menghadapi kematian tragis temannya Zhou Rong dan penculikan ibunya, Fang Xiu bertekad untuk berjuang sampai akhir. Seperti apakah perjuangannya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan seluruh murid Shaolin sedang berlatih kungfu. Sang biksu mengadakan ujian terakhir untuk muridnya yang dianggap layak mendapatkan predikat sebagai pendekar kungfu Shaolin. Dan salah satunya adalah Fang Xiu. Shaolin Sujia Dizi Fang Shiyu. Berhadapan dengan boneka manusia kayu, Fang mengeluarkan jurus energi tembaga. Tubuhnya menjadi sangat kuat, bagaikan kulit banteng. Pukulan bertubi-tubi dari boneka kayu itu tidak berhasil menjatuhkannya. Giliran Fang yang melakukan pembalasan dengan menjatuhkan satu persatu lawannya itu. Fang merasa sudah menang, namun ternyata boneka itu kembali bangkit dan bersatu menjadi robot kayu raksasa. Fang sempat terpental akibat tendangannya. Dia menarik kawat pengendali robot kayu yang dikendalikan para biksu, dan hasilnya Fang dinyatakan lolos ujian. Singkat cerita, Fang diperbolehkan pulang ke rumahnya untuk berkumpul kembali dengan ibunya. Sang guru memberi pesan agar Fang menjadi anak yang baik, berbakti kepada orang tua, dan dilarang berkelahi. Xin berpindah ke kantor dinas pengadilan daerah pimpinan Lord Erdo. Dia ditugaskan oleh pejabat Lord Wu untuk menutupi jejak kejahatan mereka. Pejabat desa Zhaoqing yang bernama Jiang diinterogasi karena telah menghilangkan buku kas daerah yang berisi bukti catatan korupsi mereka. Pelaku diduga adalah bawahan dari Jenderal Cheng Guang dari Guangzhou yang merasa dijebak oleh Lord Wu. Kini, untuk menutupi kejahatannya, Jiang dihabisi anak buahnya. Tak sampai di situ, seluruh keluarganya pun dibunuh. Kecuali anak laki-lakinya yang bernama Zhuang Guang yang belum ditemukan. Xin berpindah ke pasar Zhaoqing. Seorang pedagang ikan bernama Lai Sai dikejutkan dengan kemunculan sahabatnya yang tiada lain tidak bukan adalah Fang Xiu. Teman mereka lainnya adalah Feng Zhou, wanita tomboy yang kini tampil cantik karena menyukai Fang Xiu. Feng bahkan dengan sengaja membuatkan ukiran kayu yang akan dia berikan untuk Fang. 4 tahun lamanya mereka berpisah karena Fang menjalani latihan kungfu di Shaolin. Fang meminta sahabatnya ini jangan memberitahukan kepada ibunya kalau dia telah pulang dari Shaolin. Di malam nanti, Lai mengajaknya untuk menyaksikan pertunjukan lampion. Sementara itu, Wang Guang dikejar oleh anak buah Lord Erdo yang bernama Tu Hezhou, si manusia setengah monster. Saat akan dihabisi, Fang melihat kejadian tersebut. Alhasil, dia berusaha mencegahnya. Bahkan, Fang langsung mengejar dan melemparkan seutas tali untuk mengejar manusia monster itu. Ibu
Fang mendapat informasi kalau anaknya berkelahi. Padahal jadwalnya baru esok hari dia akan pulang dari Shaolin. Tak tanggung-tanggung, dinding bata Fang tabrak untuk menghentikan Tu Hezhou. Saat pertarungan akan berlanjut, tiba-tiba emaknya si Fang datang dan langsung menjewernya. Di sebuah lokasi rahasia, kelompok gerakan bawah tanah mantan bawahan Jenderal Cheng Guang melakukan pertemuan dengan tujuan menggulingkan Menteri Korup Lord Wu Tiande yang berkoalisi dengan Jiang Xian menggelapkan dana proyek. Harapan mereka, buku kas yang menjadi bukti kuat harus diberikan kepada Inspektur Pengadilan Istana yang bernama Lord Shen yang akan tiba 10 hari lagi. Namun tiba-tiba, Lord Wu dan prajuritnya melakukan pengepungan untuk membantai mereka semua. Tuan Zhou tidak berdaya saat berhadapan dengan si manusia monster. Sementara itu, Fang yang sedang dihukum diawasi langsung oleh emaknya. Dia kecewa selain berbohong, Fang tidak jera dengan kelakuannya yang selalu berkelahi. Agar Fang tidak bisa kabur, baju-bajunya dibawa masuk. Sementara itu, seorang kepala gangster bernama Tiger Lei diberitahu kalau putrinya menghilang dari kamarnya. Di sebuah pesta lampion, Lai dan Feng Zhou menunggu kedatangan sahabat mereka yaitu Fang. Tidak kehilangan akal, Fang mencuri pakaian tetangga agar dia bisa kabur dari rumahnya. Di lokasi itu juga dia melihat pakaian pengantin milik wanita dan tiba-tiba wanita ini bernama Xiao Xuexin. Dia kabur dari rumahnya persis seperti yang dilakukan oleh Fang. Xiao beralasan dia akan diculik oleh gangster Tiger Lei untuk dijadikan wanita malam. Tak lama kemudian, Zhou dan Lai menemukan mereka berdua sedang mengenakan pakaian. Otomatis, Zhou berprasangka buruk kepada Fang. Zhou yang kesal kembali pergi. Lai terkejut saat mengetahui anak buah Lai sedang mencari keberadaan ayah dari Zhou. Xiao diminta Fang untuk melakukan klarifikasi kepada Zhou bahwa tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Lai langsung memberitahu Zhou bahwa ayahnya sedang dicari oleh kelompok gangster Lei. Terungkap, buku kas itu diamanahkan kepada putrinya ini untuk diberikan kepada Lord Shen saat dia tiba di Zhaoqing. Saat Fang dan Xiao menyaksikan pertunjukan lampion, muncul rasa di dalam hati mereka. Dan di keesokan harinya, mereka berdua kembali ke rumah Zhou. Lai yang sudah berada di sana tidak menemukan Zhou. Dia menduga geng Lei telah menculiknya karena tadi malam mereka mencari keberadaan ayah Zhou. Mendengar hal tersebut, Xiao terkejut. Rupanya, guru dari gangster Lei ini sedang mengadakan sayembara. Tidak banyak bertanya, Fang langsung terbang ke atas panggung. Saat terjadi pertarungan, Fang dengan mudah mengalahkan Lei. Fang terkejut karena kemenangannya dia diangkat menjadi menantunya. Ternyata sayembara ini dilakukan untuk mencari suami dari putrinya. Xiao yang sedang bersembunyi hanya geleng-geleng kepala. Fang tidak memperdulikan hal itu karena tujuannya dia ingin mencari Zhou dan ayahnya. Tiba-tiba Zhou kembali pulang dalam kondisi baik. Dia terkejut ukiran kayu miliknya telah hilang. Ternyata diambil oleh si gendut. Ukiran tersebut mirip dengan Fang. Itu artinya Zhou menaruh rasa kepadanya. Padahal si gendut Lai yang menyukai Zhou. Xiao hanya tersenyum saat melihat tingkah mereka bertiga. Lai mendatangi rumah Fang dan bertemu dengan ibunya. Menurutnya, karena dia telah dikalahkan oleh Fang dalam sayembara yang dia lakukan itu, artinya mereka berdua kini menjadi besan. Emas si Fang memilih untuk kembali masuk. Dia kembali dibuat pusing akibat kelakuan anaknya itu. Di malam harinya, saat Fang dan Xiao sedang berjalan, tiba-tiba Lei dan anak buahnya menyergap mereka. Fang terkejut karena ternyata Xiao adalah anak Lei. Dan itu artinya mereka harus menikah karena Fang berhasil mengalahkannya. Fang kembali menyalahkan Lei karena kaitannya dengan Tuan Zhou. Lei beralasan tidak berhubungan dengan masalah ini. Lord N dari pengadilan istana yang memberikan gambar tersebut. Dan itu artinya Zhou berada dalam bahaya. Fang segera pergi untuk mencarinya. Lord N dan anak buahnya menyandera Zhou dan putrinya untuk memaksa mereka menyerahkan buku kas tersebut. Jika Zhou tidak mau menyerahkannya, maka putrinya akan dibunuh.
Tidak mau putrinya berada dalam bahaya, Zhou nekat menyayat lehernya sendiri. Fang yang baru tiba terkejut saat mengetahui paman Zhou yang sangat dia hormati tewas oleh mereka. Seketika amarahnya pun memuncak. Kepalan tangannya pun berubah dan saat itu juga dia menghajar mereka. Begitupun dengan si Lord N yang langsung tikusruk akibat jurus pukulannya. Fang dipaksa mereka untuk menyerahkan buku kasnya jika nyawa Zhou ingin selamat. Erdo terkejut tangan kanannya N bisa dikalahkan seorang pemuda ingusan bernama Fang Xiu. Tu Hemo yang merupakan ayah dari Tu He Zhou ikut dilibatkan untuk menemukan buku kas itu. Fang menerima tantangan di hutan timur dan dipaksa untuk membawa buku kasnya. Sesampainya di lokasi, Fang melemparkan buku yang ternyata adalah prank. Tu He Zhou langsung menyerang Fang. Dan dalam pertarungan ini, Fang berhasil mengalahkannya lagi, namun dengan licik, Tu Hemo melemparkan bubuk racun. Saat itulah ibu Fang muncul untuk menyelamatkannya. Ketika giliran N ingin melakukan serangan, Tiger Lei datang untuk membantu mereka. Fang segera diobati untuk mengeluarkan racun dalam tubuhnya. Di saat yang sama, Erdo merasa putus asa karena Lord Wu telah menanyakan buku kas tersebut. Tu Hemo dan anaknya ini sangat tergantung kepada Lord Erdo karena dialah yang memiliki pil penawar jika penyakit Tu He Zhou kembali kambuh. Tu He Zhou ditugaskan kembali untuk membunuh Fang. Tu Hemo sendiri dianggap menjadi penghalang bagi anaknya dalam menjalankan tugas. Fang yang sudah kembali pulih secara tidak sengaja menemukan buku kasnya yang berada di dalam ukiran kayu milik Zhou. Terungkap ketika mereka membacanya, tercatat bukti korupsi Lord Wu dan komplotannya dalam proyek air di Guangdong dan Guangxi. Tiba-tiba, Fang kembali mendapat tantangan dari Tu He Zhou. Saat pertarungan berlangsung, Fang merasakan ada sisi baik dalam diri manusia monster ini. Awalnya, Tu He Zhou tidak mau menggubris permintaan Fang agar dia menjadi manusia yang lebih baik. Dan Fang berhasil mengalahkannya, tapi tetap memaafkannya. Dia pun disuruh pergi membawa ayahnya menjauh dari para pejabat yang memanfaatkan mereka. Tu He Zhou terkejut saat kembali ke rumah ayahnya yang tewas bunuh diri dengan meminum racun. Ketika Fang kembali pulang, Xiao yang sangat khawatir langsung memeluknya. Namun mereka terkejut karena Lai Sai pergi membawa buku kasnya untuk membebaskan Zhou. Meskipun disebut bodoh, namun Lai terpaksa melakukan ini karena rasa cintanya kepada Zhou. Ketika Lai ingin menyerahkannya, Fang datang tepat waktu. Saat N akan mengambilnya, Lai dan emak Fang datang untuk membantu mereka. Pertarungan kembali tidak terelakkan lagi. Lord N untuk kesekian kalinya dihajar oleh Fang. Yang mengejutkan, Erdo turun tangan dan ternyata kemampuannya berada di atas Fang. Pukulan telaknya membuat Fang sampai muntah darah. Ketika Erdo melempar potongan pedang, Zhou langsung berlari mengorbankan dirinya. Lai dan emak si Fang yang mencoba menolong mengalami hal serupa. Sebelum tewas, Zhou meminta Fang menjaga Xiao dan ibunya dengan baik. Lai yang tidak terima mencoba menyerang Erdo. Namun naas, dia dengan mudah dijatuhkannya hingga bernasib sama dengan Zhou. Fang tidak bisa menahan kesedihan dan amarahnya setelah dua sahabatnya tewas. Dengan sekuat tenaga, dia kembali melawan Erdo. Sialnya, Fang kembali tumbang. Tiba-tiba, Tu He Zhou kembali muncul untuk membunuh Erdo karena dia telah meracuni ayahnya.
Lei dan si emak menyuruh Fang untuk pergi membawa buku khasnya, dan Tu Hezhou tewas di tangan penjahat ini. Lord N dan pasukannya diutus untuk mencari Fang di setiap sudut kota. Anggota gangster Lei banyak yang terbunuh akibat melakukan perlawanan. Mereka memasang pengumuman dalam 3 hari lagi, Lei dan emak Fang akan dihukum mati. Fang kembali berpikir untuk membuat rencana membebaskan mereka. Singkat cerita, Erdo dan anak buahnya telah bersiap untuk menghukum mati mereka berdua. Tiba-tiba, Fang dan kelompok pembela kebenaran datang untuk melawan ketidakadilan dan membuktikan kejahatan pejabat korup ini di depan rakyat. Pertempuran kembali terjadi. Kali ini, Fang menjebak Erdo untuk masuk ke dalam perangkapnya. Fang dan Erdo terlibat pertarungan di dalam sebuah gudang yang dipenuhi jebakan dan perangkap. Ketika Erdo melakukan serangan, Fang memanfaatkan bambu-bambu ini untuk menyerangnya. Shaolin的花拳绣腿。 Ketika Fang berada dalam cengkramannya, saat itulah dia melepaskan jebakan. Alhasil, sebuah batang pohon mendarat di dadanya. Melihat Erdo mulai lemah, Fang mendaratkan ribuan pukulan ke tubuh Erdo. Diakhiri dengan jurus tinju pamungkas yang membuatnya tidak berdaya. Sementara itu, Lei dan emak Fang berhasil menghabisi N. Lama kemudian, Lord Shen dari pengadilan istana yang dikenal jujur datang membawa pasukannya. Anak Jiang dan Fang Xiu yang menyeret Erdo menyerahkan bukti kejahatan Erdo dan Lord Wu Tiande kepada pejabat Shen. Dan akhirnya mereka pun ditangkap untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Copper Skin and Iron Bones of Fang Xiu ini? Saya tidak bisa terlalu banyak komen karena film ini aslinya keren banget. Apalagi kalian nontonnya secara full. Saya merekomendasikan kalian untuk menontonnya secara full. Tapi jangan lupa juga menontonnya ditemani secangkir kopai. Suruput dulu. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.